Perkenalkan, nama saya Wisna dengan NIM 2190302310 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang pertama, yaitu Persiapan Pondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk atau jasa yang saya ingin bangun itu adalah donat madu. Langkah-langkahnya itu yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Yang kedua, yaitu memilih bentuk organisasi. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Di sini ada kriteria kinerja. Yang pertama itu budaya etik yang kuat dibangun oleh pada perusahaan. Hasil yang saya dapatkan itu membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama lead by example. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama ada akses modal yang lebih baik. Yang saya pilih yang kedua itu ada reputasi merek yang lebih baik. Yang ketiga meningkatkan loyalitas pelanggan. Kriteria kinerja yang kedua itu ada notaris untuk perusahaan, dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil yang saya dapatkan, notaris untuk perusahaan itu saya memilih mengetahui masalah pemula dan bahwa dia telah berhasil menghadapi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Kriteria kinerja yang ketiga itu perjanjian para founders disiapkan sebagai keaspekan pendirian. Hasil yang saya dapatkan itu perjanjian dan para founders dapat mencakupi yang pertama saya memilih bentuk hukum kepemilihan bisnis, yang kedua menunjukkan saham, dan yang keempat kriteria kinerja yang keempat itu hasil yang saya dapatkan perselisihan hukum dapat dihadiri dengan yang pertama saya memilih memenuhi semua kinerja kontrak, yang kedua keapekan hukum, dan di sini ada memilih bentuk organisasi. Yang pertama, saya memilih bentuk organisasi bisnis identifikasikan. Hasil yang saya dapatkan itu bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama partnership. Dan yang kedua isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan berbisnis. Yang saya dapatkan itu isu-isu memilih bentuk organisasi, jumlah dan jenis investor yang terlibat. Dan yang ketiga itu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Yang pertama ada persyaratan izin usaha. Yang saya dapatkan persyaratan izin usaha dapat mencakupi, yang saya pilih itu adalah syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang pertama ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan. Yang kedua fotokopi NPWP. Yang ketiga fotokopi situ. Yang keempat neraca perusahaan. Yang kelima materai 6.000. Yang keenam foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar. Dan yang terakhir itu surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Izin pajak penjualan diajukan. Yang pertama itu yang saya dapatkan izin pajak penjualan adalah yang pertama prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan keadilan dan kemampuan. Yang kedua prinsip kepastian, yang ketiga prinsip kenyamanan dan pembayaran, dan yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Di sini juga ada izin dan izin kerja profesional dan pekerja yang didapatkan. Hasil yang saya dapatkan itu izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi saya memilih Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya itu kedai, produk atau jasanya itu donat madu with varian donat. Elemen yang pertama, identifikasi pengolahan keuangan. Yang keduanya itu identifikasi proforma laporan keuangan.
Kriteria unjuk kerja yang pertama, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasikan, profitabilitas statusnya baik, likuiditas statusnya baik, efisiensi statusnya baik, stabilitas statusnya baik. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasikan. Di sini preparasi laporan, laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Saya memilih neraca, statusnya baik. Yang kedua, prevasi perakhiran keuangan. Ada pendapatan, pengeluaran, belanja modal. Saya memilih pengeluaran, statusnya baik. Preparasi forma keuangan. Di sini ada laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma cash flow. Saya memilih laporan proforma neraca, statusnya sedang. Ada juga analisa perjalanan dari hasil-hasil keuangan. Di sini ada rationa analisis, mengukur hasil dibandingkan rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Saya memilih mengukur hasil dibanding neraca, statusnya baik. Laporan historis keuangan diidentifikasikan. Di sini ada laporan keuangan, statusnya baik, neraca statusnya sedang, laporan cash flow statusnya baik. Dan yang terakhir, perakhiran keuangan diidentifikasikan. Yang pertama ada laporan keuangan historis perusahaan, diikuti oleh persiapan perakiraan. Yang kedua, perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman mulai usaha jenis. Dan yang terakhir, perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu. Yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini semua saya memilih statusnya baik. Identifikasi proforma laporan keuangan. Di sini ada laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama ada proforma laba rugi. Yang kedua ada proforma pendapatan. Dan yang ketiga ada proforma neraca. Dan yang terakhir ada proforma arus kas. Saya memilih semuanya itu adalah statusnya baik. Di sini ada juga ratio analisis diidentifikasikan. Yang pertama likuiditasnya, yang kedua efisiensi operasi, dan yang terakhir ada probabilitas. Semuanya saya memilih. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 3, yaitu mengembangkan dan mengelola tim. Unit usaha yang saya minati itu kedai, produk atau jasa, penjualan jasa makanan, donat madu with varian donat. Langkah yang pertama itu rencana staffing, kriteria kinerja, kategori akopasi, tanggung jawab akopasi, tugas akopasi, persyaratan akopasi, kebutuhan pelatihan akopasi, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, full-time equivalent, dan yang terakhir yaitu perkiraan durasi kontrak. Hasil yang saya dapatkan itu lowongan kerja waiters 3 orang, kitchen 2 orang. Yang 1.2 bertanggung jawab dalam memastikan pesanan tamu sesuai orderan dan SOP perusahaan, memelihara area kerja di masing-masing departemen, memastikan kebersihan seluruh kebersihan kedai. 1.2 tugas kitchen membuat donat yang telah dipesan oleh tamu. Tugas waiters mengantarkan donat yang telah dipesan oleh tamu. 1.4 itu persyaratan pria atau wanita ijazah memiliki minimal SMK atau SMA, fresh grad dipersilahkan, jujur, sopan, dan disiplin waktu. 1.5 pelatihan karyawan baru selama 3 bulan untuk
menilai kinerja karyawan 1.6 waitress 3 orang, kitchen 7 orang 1.7. Jam kerja selama 8 jam sudah termasuk istirahat 1 jam. Diharapkan datang 15 menit sebelum jam kerja untuk persiapan. 1.8 untuk waktu kerja semua sama dengan masing-masing karyawan. Dan sudah termasuk istirahat. 1.9 kontrak kerja selama 1 tahun. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Rencana seleksi. Saya memilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang kedua ada proses seleksi. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi. 2.3 internalisasi edukasi anggota tim. Internalisasi atau edukasi anggota tim mencakupi yang pertama menyediakan kodrat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang petunjuk baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan. Di sini ada rencana staffing, organisasi atau proyek, alamat atau lokasi, total tenaga kerja yang diantisipasi, kategori okupasi yaitu kitchen, bertanggung jawab membersihkan area kitchen, membuat pesanan donat yang dipesan oleh tamu. Tugasnya itu membuat pesanan makanan seperti jenis varian donat. Persyaratannya itu yang pertama minimal pernah bekerja di posisi yang sama selama 6 bulan. Yang kedua, dapat kerja di bawah tekanan. Yang ketiga, disiplin dalam bekerja, sopan dan santun. Yang terakhir, dapat bekerja dalam tim. Kebutuhan pelatihannya itu 2 orang, jumlah tenaga kerjanya itu 7 orang. Perkiraan mulai bekerja 3 hari setelah masa orientasi. Full time equivalent 8 jam sudah termasuk istirahat 1 jam. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Kategori okupasi waiters bertanggung jawab mempersiapkan service equipment. Yang kedua, mengambil pesanan tamu dan lainnya. Tugasnya itu mencatat pesanan tamu, mengantarkan makanan donat, melayani tamu dengan baik, memelihara kebersihan kedai. Persyaratan yang pertama itu sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, ramah dan tamah kepada customer. Yang ketiga, dapat bekerja di bawah tekanan. Yang keempat, disiplin dalam bekerja, sopan dan santun. Yang kelima, dapat bekerja dalam tim. Kebutuhan pelatihannya itu 3 orang, jumlah tenaga kerjanya 3 orang. Perkiraan mulai bekerja 3 hari setelah masa orientasi. Full time equivalent 8 jam sudah termasuk istirahat 1 jam. Perkiraan durasi kontraknya itu 1 tahun.